Perkenalkan, nama saya Aurelia Cindy Andrio, NIM 19100611710. Saya akan menjelaskan materi tentang manajemen sekolah dalam proses pendidikan berbasis multikultural. Nah, pendidikan multikultural adalah kegiatan belajar mengajar yang memberikan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tindakan dalam mengembangkan atas kondisi perbedaan dan persamaan peserta didik terkait dengan jenis kelamin, ras, budaya, etnik, dan agama. Nah, seorang guru di sini perlu mengidentifikasi konsep tentang visi dan tujuan yang jelas mengenai pendidikan multikultural yang diajarkan dan dikembangkan di sekolah guna memberikan pengetahuan, sikap, dan perilaku kepada seluruh peserta didik dan warga sekolah sehingga suasana sekolah mampu mengembangkan dan mengimplementasikan interaksi edukatif dan interaksi sosial berdasarkan nilai-nilai multietnis dan multibudaya dalam lingkungan sekolah. Nah, implementasi pendidikan multikultural di sekolah memiliki beberapa spesifikasi. Dikatakan oleh Banks 1993 bahwa sekolah yang memiliki komitmen mengembangkan pluralisme harus nampak di dalam. Yang pertama itu mengembangkan aspek aktivitas sekolah terhadap keragaman teknik. Yang kedua, mengembangkan kohesivitas berdasarkan partisipasi bersama dari beberapa kelompok budaya. Yang ketiga, memberi kesempatan maksimal untuk seluruh individu dan kelompok. Dan yang terakhir itu memfasilitasi perubahan konstruktif yang dapat meningkatkan martabat dan cita-cita demokrasi. Nah, proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah di sini perlu memperhatikan aspek-aspek dan dengan cara-cara itu. Yang pertama, mengajar bukanlah sekedar mengucapkan kata-kata, namun perlu memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan dan aktif mencari serta mengolah pengetahuan dan informasi yang diperoleh, sehingga menjadi suatu pemahaman yang terintegrasi dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Dan yang kedua, pengembangan budaya agar dapat dipahami dengan baik dan bersifat sesuai dengan realita kehidupan peserta didik. Dan yang ketiga, peserta didik datang ke sekolah dengan pengetahuan awal yang dimilikinya, sehingga pembelajaran harus mampu mengkaitkan konsep baru dengan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya. Nah, selanjutnya, strategi pembelajaran yang diterapkan peserta didik yang diterapkan pendidik berdasarkan pendidikan multikultural di sekolah itu dengan mengacu pada proses pembelajaran yang dikembangkan oleh Sujatnya 1997. Yang pertama itu model pengembangan, maksudnya proses belajar mengajar dikembangkan sesuai dengan disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan manusia. Yang kedua, model konsep diri, yakni pengembangan proses pembelajaran yang menekankan pada pentingnya kepribadian siswa yang kuat dengan strategi pembelajarannya, membantu siswa menjelaskan pikiran dan perasaan tentang dirinya dan nilai-nilai dasar kemanusiaan serta dapat merefleksikan pemahaman tentang dirinya. Dan yang ketiga, model kepekaan dan orientasi kelompok yang dimaksud untuk membantu keterbukaan pikiran dan kepekaan siswa terhadap orang lain. Selanjutnya, implementasi manajemen sekolah dalam perkembangan pendidikan multikultural. Di sini ada 5. Yang pertama itu fungsi perencanaan. Di dalam kegiatan ini, kepala sekolah sebagai pemimpin melibatkan segenap komponen sekolah dalam merumuskan, menyusun, dan menetapkan program sekolah, baik yang bersifat kurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler, serta kegiatan sekolah lainnya dengan memperhatikan prinsip keadilan, kesamaan, kesetaraan, tidak diskriminatif kepada semua siswa untuk memperoleh fasilitas dan kesempatan belajar yang sama dalam mencapai prestasi secara optimal dengan memperhatikan aspek multikultural seperti perbedaan sosial ekonomi, dengan memperhatikan aspek multikultural itu jenis kelamin atau gender, agama, ras, suku bangsa, dan sosial budaya. Nah,
Dikatakan oleh Nur 2013 bahwa landasan filosofis perencanaan merupakan implementasi dari lingkungan internal maupun eksternal. Perencanaan menjadi fungsi pertama karena merupakan dasar dan titik tolak dari kegiatan pelaksanaan selanjutnya. Nah, selanjutnya yang kedua, fungsi pengorganisasian. Di dalam kegiatan ini sebagai penanggung jawab proses pendidikan di sekolah adalah kepala sekolah. Melalui sosialisasi kebijakan sekolah yang berbasis multikultural kepada segenap unsur sekolah seperti komite sekolah, orang tua atau wali siswa, guru, karyawan, dan semua siswa. Unsur-unsur sekolah tersebut bertugas sebagai peran dan kewajiban masing-masing di dalam kegiatan sekolah, berlandaskan pada aspek multikultural untuk menjaga dan mengembangkan suasana kondusif di sekolah dalam usaha mencapai keberhasilan tujuan sekolah. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, fungsi pelaksanaan. Kepala sekolah itu memimpin, menyelenggarakan, dan mengolah seluruh kegiatan sekolah berbasis multikultural, serta mengkoordinasikannya dengan memperhatikan kewenangan, kemampuan, dan keahliannya dalam usaha melaksanakan kewajiban masing-masing dalam rangka mencapai kepala sekolah yang efektif dan sekolah yang efektif pula. Nah, yang selanjutnya itu yang keempat, fungsi pengawasan atau kontrol. Nah, di sini tugas kepala sekolah dalam hal ini adalah mengontrol, mengawasi, dan mengendalikan sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia yang dimiliki sekolah agar semua unsur yang berkepentingan dengan sekolah itu dapat bekerja sama, saling mendukung, dan mengintegrasikan pola sikap dan perilaku dalam mencapai tujuan sekolah yang berbasis multikultural. Nah, selanjutnya itu yang terakhir itu tindak lanjut. Kepala sekolah mengidentifikasi dan menginventarisasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan proses pendidikan di sekolah agar segala aktivitas sekolah dapat dijadikan sarana perbaikan dari hambatan yang dihadapi dan peningkatan aktivitas proses pendidikan agar berjalan dengan baik sebagai tindak lanjut atas temuan data dan informasi mengenai kegiatan dalam usaha mencapai keberhasilan sekolah secara terus dan menerus dan berkelanjutan di masa yang akan datang. Nah, tujuan pendidikan multikultural fokus pada pelestarian budaya dan partisipasi budaya dalam mengembangkan sikap dan perilaku peserta didik dalam menghadapi individu, kelompok, dan kehidupan di dalam masyarakat. Sehingga peserta didik di sekolah dan di luar sekolah, baik dalam keluarga maupun masyarakat, dapat membentuk dan mengembangkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan multikultural sebagai suatu kekuatan dan pengembangan kehidupan masyarakat yang damai, aman, dan tentram. Nah, proses pendidikan di sekolah berbasis multikultural didasarkan pada gagasan filosofis tentang kebebasan, keadilan, kesederajatan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hakikat pendidikan multikultural mempersiapkan peserta didik untuk belajar secara aktif menuju kesamaan struktur dalam organisasi sekolah. Proses pendidikan berbasis multikultural berusaha memberdayakan peserta didik untuk mengembangkan rasa hormat kepada orang yang berbeda budaya, memberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan orang lain yang berbeda etnis secara langsung, mengakui ketepatan dari pandangan-pandangan budaya yang beragama, membantu peserta didik dalam mengembangkan kebanggaan terhadap warisan budaya mereka, menyadarkan peserta didik bahwa pertentangan nilai-nilai kehidupan sering menjadi penyebab konflik antar kelompok masyarakat. Nah, pendidikan multikultural dapat mengembangkan sikap, pengalaman dalam mengembangkan persepsi secara umum terhadap usia, gender, agama, status sosial ekonomi, jenis identitas budaya, bahasa, ras,
dan berkebutuhan khusus. Nah, selanjutnya, kegiatan pembelajaran pendidikan multikultural menurut Zubaidi 2004 adalah guru dituntut mau dan mampu menerapkan strategi pembelajaran kooperatif, harus menerapkan diantaranya itu adanya saling ketergantungan, adanya interaksi tatap muka yang membangun, yang ketiga adanya pertanggungjawaban secara individu, dan keterampilan sosial dan efektivitas proses pembelajaran dalam kelompok. Dan selanjutnya, sekolah yang mengelola pendidikan berdasarkan multikultural senantiasa menghormati, menghargai perbedaan yang ada pada warga sekolah dengan latar belakang nilai, agama, suku, ras, bahasa, dan etnis dan golongan yang ada di sekolah, baik terhadap peserta didik, guru, karyawan, staf kependidikan maupun komite sekolah, dengan semua komponen yang berkepentingan dengan sekolah. Strategi pembelajaran yang diterapkan pendidik berdasarkan pendidikan multikultural di sekolah dengan mengacu pada proses pembelajaran yang dikembangkan oleh Sujana 1997. Nah, di sini proses pembelajaran yang dikembangkan Sujana 1997 itu yang pertama, model pengembangan. Maksudnya proses belajar mengajar dikembangkan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan manusia. Yang kedua, model konsep diri, yakni pengembangan proses pembelajaran yang menekankan pada pentingnya kepribadian siswa yang kuat dengan strategi pembelajarannya membantu siswa menjelaskan pikiran dan perasaan tentang dirinya dan nilai-nilai dasar kemanusiaan serta dapat merefleksikan pemahaman tentang dirinya. Nah, yang ketiga, model kepekaan dan orientasi kelompok dimaksudkan untuk membantu keterbukaan pikiran dan kepekaan siswa terhadap orang lain. Strategi belajar ini dapat dilakukan dengan melalui kelompok yang afektif. Nah, selanjutnya, realitas praktik pendidikan selama ini memberikan kesan bahwa pendidikan menganut asas subjek matter oriented yang membebani peserta didik dengan informasi kognitif dan motorik yang kadang-kadang kurang relevan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan psikis mereka. Pengelolaan pengajaran yang ada memberikan kesan terlalu berorientasi pada iptek, termasuk keterampilan motorik yang terlalu berorientasi pada teknis.